One way tahap pertama, pemirsa, dimulai di sore hari ini. Jadi untuk Anda dihimbau untuk terus memantau informasi terkini. Navigasi online Anda harus dihidupkan untuk melihat situasi dan juga rekayasa lalu lintas yang diterapkan setiap saat, yang kemudian bisa berubah situasional melihat situasi di lapangan. Ada informasi bahwa apabila di tanggal 4 masih ada kendaraan atau juga aliran kendaraan yang cukup besar dari arah timur menuju Jakarta, maka setelah ini pemirsa, setelah one way lokal nanti akan diberlakukan kontraflow tahap 2 dari kilometer 246 sampai di kilometer 188. Anda sedang menyaksikan kondisi terkini pemirsa. Di kiri layar atas adalah gerbang tol Cikatama, kemudian adalah tol MBZ kilometer 48 dan tol Palimanan kilometer 188. Sesuai dengan rencana bahwa proses secara bertahap one way akan diberlakukan, namun tidak diberlakukan secara nasional seperti hasil evaluasi pada arus mudik pemirsa, di mana diterapkan terlebih dahulu untuk one way lokal, kemudian akan dilihat kondisi di lapangan, setelah itu baru akan naik ke one way nasional. Puncak arus balik Lebaran 2020. Sehingga untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan selama periode ini, pemerintah bersama pihak terkait telah menyiapkan berbagai strategi dan juga rekayasa lalu lintas. Belajar dari pengalaman sebelumnya pemirsa, pemudik kita kerap melakukan arus balik mepet dekat dengan hari-hari masuk kerja. Sehingga kemarin sempat kami berbicara dengan Korlantas bahwa untuk mengantisipasi tren pemudik yang kemudian arus baliknya mepet dengan masuk kerja, mereka seperti yang kita lihat hari ini sudah memberlakukan sistem one way, kontraflow, dan juga ganjil genap. Dan pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama arus balik Lebaran yang akan dimulai hari ini hingga tanggal 7, pertama pemirsa ada kontraflow. Pemberlakuan kontraflow akan dilakukan di tol Jakarta Cikampek, dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 dan bisa diperpanjang hingga kilometer 36 jika diperlukan. Ini akan disesuaikan dengan berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan. Lalu seperti yang kita saksikan saat ini di sore hari ini, one way ini juga merupakan salah satu rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Untuk nasional sendiri akan direncanakan diterapkan pada tanggal 6 April 2025 dengan pelepasan resmi nanti. Kemudian penerapan sistem ganjil genap ini juga menjadi salah satu cara ketiga dalam rekayasa lalu lintas arus balik. Ada rekan Elma Rosana di kilometer 188 tol Cipali. Kemudian ada rekan Nurul Zenita di tol Cikatama. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Elma Rosana dulu. Elma, bagaimana kondisi penerapan di sana saat ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa, saat ini tengah dilakukan persiapan untuk pelepasan atau flag off dari one way lokal dari kilometer 188 tol Cipali sampai dengan kilometer 70 tol Cikampek sendiri. Nah, saat ini untuk yang melepas sudah ada Bapak dari Kasat Lantas Polresta Cirebon, Mangku Anom, yang akan langsung melepas one way lokal tahap pertama ini. Nah, tadi juga sudah dilakukan clearing area dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Tadi kami sempat berbincang juga dengan Kasat Lantas Majalengka yang tengah mengarahkan atau mengklirkan dari area kilometer 158. Kemudian juga clear area di kilometer sekitar 170-an. Anggi dan juga pemirsa, untuk saat ini memang sudah bersiaga dari pihak kepolisian, ini terkhususnya dari Polresta Cirebon, untuk melepas dari one way lokal tahap pertama. Dan ini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, sudah mulai dibuka
untuk pembatas jalan dari kilometer 188 dan sebentar lagi atas diskresi dari pihak kepolisian, khususnya dari Korlantas, maka one way lokal tahap pertama akan dibuka dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Tentu sudah ada rekayasa lalu lintas ataupun antisipasi yang dilakukan oleh pihak Korlantas. Ini tentunya untuk masyarakat yang hendak menuju ke arah Jawa bisa menuju dari pintu tol Cikopo dan Dauhan, kemudian nanti keluar di pintu tol Palimanan 3. Ini kami sudah bersiap dari pihak Korlantas ataupun dari pihak Kasatlantas Polresta Cirebon tengah bersiap untuk melepas one way lokal tahap pertama, karena jika kita lihat tadi memang ada kepadatan ataupun ada peningkatan dari volume kendaraan dari arah timur menuju ke arah Jakarta. Anggi dan juga pemirsa, ini peningkatannya memang dikatakan belum cukup signifikan, namun dari Korlantas mengantisipasi adanya one way lokal tahap pertama ini agar tidak terjadi kepadatan yang semakin menumpuk di jalan tol Jakarta Cikampek. Dan tadi seharusnya memang untuk one way lokal tahap pertama informasinya akan dibuka pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun memang menunggu diskresi dari Korlantas, sebentar lagi one way lokal tahap pertama ini akan dilakukan. Nah, untuk informasinya memang nanti apabila ada kenaikan ataupun kepadatan lagi dari jumlah volume kendaraan, maka akan dilakukan one way lokal kedua atau tahap 2 dari kilometer 246 ke kilometer 188. Kemudian untuk one way lokal tahap ketiga pada 5 April nanti rencananya apabila terjadi lonjakan arus balik dari arah timur ke Jakarta, maka akan dilakukan one way lokal dari Batang ke kilometer 246, dan sedangkan untuk one way nasional, Anggi dan juga pemirsa, akan dilakukan pada tanggal 6 April yang menjadi puncak arus mudik dari Kali Kangkung ke tol Jakarta Cikampek. Dan kita akan melihat sebentar lagi, Anggi dan juga pemirsa, pelepasan yang akan langsung dipimpin oleh Kasatlantas Polresta Cirebon, Mangku Anom, yang sudah bersiaga sejak tadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sudah ada dari pihak kepolisian mobil yang bersiaga untuk membuka jalannya dari one way lokal. Dan one way lokal tahap pertama dari kilometer 188 tol Cipali ke kilometer 70 telah dibuka, Anggi dan juga pemirsa, untuk mengurai kepadatan dari arus balik di periode Lebaran ini. Untuk arus balik ini diprediksi jatuh hari ini 3 April sampai nanti pada tanggal 7 April 2025. Sehingga diharapkan dengan adanya one way lokal ini tidak adanya kepadatan ataupun tidak adanya penumpukan dari volume kepadatan kendaraan yang melaju. Oke, Anggi dan juga pemirsa, sebentar lagi kita akan langsung bertanya ini kepada Kasatlantas Polresta Cirebon, Bapak Mangku Anom. Bapak izin, Pak Anom izin terkait dengan pelaksanaan one way lokal tahap pertama ini, Pak, dilaksanakan, apakah memang adanya peningkatan yang signifikan, Pak, dari arus balik sendiri? Betul, kami di sini bersama Bapak Kasat PJR selaku penanggung jawab dari Ditlantas Polda. Memang kami perintah untuk one way ini secara terpusat, Mbak. Dengan pertimbangan beban arus yang sudah ada menuju arah Jakarta, di mana sudah cukup melebihi ambang batas dari kapasitas satu jalur tol, maka diputuskan dari Korlantas untuk melakukan one way sepenggal dari kilometer 188 hingga 70 dan dilanjutkan kontraflow hingga kilometer 47. Kita masih melihat situasi karena pelaksanaan one way pun masih dilakukan secara tentatif mengikuti jumlah perkembangan arus yang melintas. Pak, kalau berarti secara situasional, apakah nanti apa yang menjadi faktor dari pemberhentian rekayasa lalu lintas one way sendiri, Pak? Ya, sekali lagi pertimbangan dari jumlah arus ataupun traffic counting dari pihak Korlantas bersama teman-teman stakeholder dari operator-operator tol ini akan membuat keputusan di mana beban yang ada di lajur-lajur tertentu apabila sudah melebihi ambang batas maka akan diberlakukan one way hingga ke arah Jawa Tengah. Nah, ini mulai dari mana ke mana ini, Bang?
Hari ini kita mulai dulu Sepanggal dari kilometer 180 sampai dengan kilometer gerbang tol Cikatama kilometer 70. Lalu dilanjutkan kontraflow sampai dengan kilometer 47. Untuk saat ini berapa, Pak? Cukup banyak, sudah di atas 5.000 ya per jamnya. Antisipasi kepadatan di jalur arteri sendiri gimana? Jalur arteri memang tentunya akan berimbas, namun kesiapan dari teman-teman Polres jajaran juga udah siap, Mas. Kira-kira arteri mana saja yang akan terdampak? Tentunya yang langsung berdampak dengan adanya pemberlakuan one way yaitu di jalur Pantura. Jalur Pantura cukup panjang dan cukup padat, di mana ruas jalan juga tapi cukup besar juga untuk menampung kendaraan-kendaraan yang memang sudah mengantri di lajur arteri. Pak, mungkin terakhir himbauan Pak, karena kan ini sering hujan ya 3 hari terakhir. Betul. Kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor tentunya yang melintasi lajur tol atau jalur tol dan menggunakan fasilitas one way, pastikan Anda tidak menggunakan jalur one way dengan melebihi batas kecepatan. Dan juga apabila terjadi antrian mohon bersabar karena tentunya rekayasa diperlukan. Dan yang terakhir, dengan cuaca yang memang relatif tidak menentu, bahkan cuaca hujan yang curahnya cukup deras akan tentunya membatasi batas jarak pandang daripada pengemudi. Mohon untuk lebih berhati-hati. Mungkin satu lagi, Semuanya Pak Anom. pengendara yang akan mengarah ke Jawa ini bisa menggunakan jalan mana? Jalur arteri dapat digunakan di sepanjang jalur tol. Teman-teman juga sudah dihimbau oleh para petugas yang ada di exit atau entrance tol untuk menggunakan jalur-jalur arteri yang ke arah Jawa pun sudah banyak perambuan di tiap-tiap simpang yang menentukan jalur arteri, Mas. Ya, demikian Anggi dan juga pemirsa, one way lokal tahap pertama telah diberlakukan dari kilometer 188 ke kilometer 70 secara situasional. Begitu pula untuk one way nasional nanti akan diprediksi diberlakukan pada tanggal 6 April yang menjadi puncak arus. Tentu ada beberapa himbauan tadi yang telah disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Cirebon untuk memperhatikan dari kendaraan. Kemudian karena akhir-akhir ini ada hujan deras di daerah tol Cipali sendiri. Demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Elma Rosna, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk terus memantau informasi lalu lintas real time melalui aplikasi navigasi dan mengikuti arahan petugas di lapangan untuk menghindari hambatan perjalanan. Demikian Breaking News Metro TV, kami akan kembali dengan Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.